Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Jumatul Akbar dengan NIM 202401010124 dari kelas PAI A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan dengan memaparkan materi tentang teori motivasi belajar. Mungkin kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kita perlu mengetahui pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan psikologis baik dari dalam maupun luar diri siswa yang mengarahkan mereka untuk berperilaku dalam mencapai tujuan belajar. Dalam konteks pendidikan, kita masuk pada poin pertama, yaitu motivasi intrinsik. Berasal dari dalam diri seperti keingintahuan, kepuasan pribadi, minat terhadap dorongan atau dorongan untuk berkembang. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu dipengaruhi oleh faktor luar seperti nilai, hadiah atau tekanan. Pentingnya motivasi belajar. Menentukan arah dan tujuan belajar, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, membentuk ketekunan dan kegigihan dalam menyelesaikan tugas. Keempat, mendorong penggunaan strategi belajar yang efektif. Dan yang kelima yaitu tanpa motivasi, pembelajaran akan terasa membosankan dan tidak bermakna. Kita masuk dalam teori motivasi. Teori motivasi yang pertama yaitu teori motivasi, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan awal dalam memahami motivasi belajar yang menekankan pada hubungan stimulus, respons, dan peran penguatan dalam membentuk perilaku. Tokoh-tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner dan Edward Hombach. Mereka berpendapat bahwa perilaku manusia termaksud dalam konteks belajar dapat dipelajari dan dikondisikan melalui rangsangan eksternal yang dikaitkan dengan konteks konsekuensi tertentu. Yang kedua ada teori humanistik. Teori humanistik dalam motivasi belajar menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara positif dan pada pertumbuhan diri. Teori ini berfokus pada kebutuhan individu untuk mencapai aktualisasi diri serta pentingnya penghargaan terhadap perasaan, nilai, dan pengalaman pribadi. Tokoh-tokoh utama dalam pendekatan ini adalah ada Abraham Maslow, Carl Rogers, aktualisasi diri, penghargaan kebutuhan dasar. Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan dimulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, harga diri, hingga aktualisasi diri. Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat, konsep diri positif. Kita masuk pada teori kognitif. Teori kognitif dalam motivasi belajar berfokus pada bagaimana proses mental individu mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Teori ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang memproses informasi, membentuk pemahaman, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan implementasi mereka terhadap situasi pembelajaran. Tokoh dalam teori ini adalah Jerome Brunner, David Ausubel,
Teori sosial kognitif ini dikembangkan oleh Albert, merupakan perkembangan dari pendekatan kognitif dengan menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Teori ini menyoroti bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung. Brunner belajar akan bermakna jika siswa menekankan sendiri makna discovery learning. Ausubel belajar efektif jika materi berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian ada teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan perkembangan dari pendekatan kognitif dengan menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Teori ini menyoroti bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Konsep utama dalam teori sosial kognitif ini adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tertentu atau mencapai tujuan. Bandura menegaskan bahwa memiliki pengaruh besar terhadap pilihan, aktivitas, tingkat usaha, ketekunan, dan respons emosional individu terhadap tantangan. Kemudian ada teori atribusi. Teori atribusi merupakan salah satu pendekatan kognitif dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Bernard Weiner. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mencari tahu alasan di balik keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. Dalam konteks pendidikan, bagaimana siswa menginterpretasikan atau mengatribusikan hasil belajar mereka sangat memengaruhi motivasi sikap dan perilaku. Kemudian ada teori tujuan prestasi atau Acquis Event Goal Theory. Teori tujuan prestasi merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami motivasi belajar siswa. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh jenis tujuan yang mereka tetapkan ketika menghadapi tugas-tugas akademik. Tujuan-tujuan tersebut membentuk orientasi belajar yang mereka dalam menghadapi tantangan. Berikutnya ada teori harapan nilai. Teori harapan nilai merupakan salah satu kerangka teoritis penting dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Jack Quellin dan Alan Wakefield. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seorang untuk melakukan suatu tugas tergantung pada dua komponen utama, yaitu harapan keberhasilan dan nilai yang diberikan pada tugas tersebut. Kombinasi antara seberapa besar siswa percaya bahwa mereka dapat berhasil dan seberapa penting tugas tersebut bagi mereka akan menentukan tingkat usaha. Kemudian ada pun faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor yang pertama yaitu lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan keluarga merupakan fondasi utama yang membentuk karakter dan motivasi anak sejak dini. Keluarga yang memberikan dukungan emosional, menyediakan fasilitas belajar akan memadai serta menunjukkan sikap positif terhadap pendidikan anak seperti memantau tugas sekolah atau berdiskusi tentang pelajaran. Di sisi lain, lingkungan sekolah juga memainkan peran krusial dalam membentuk motivasi belajar. Sekolah yang kondusif secara fisik maupun psikologis dengan fasilitas
yang memadai. Kedua, ada faktor relasi guru dan siswa. Hubungan interpersonal antara guru dan siswa menjadi salah satu penentu utama dalam motivasi belajar. Guru yang menunjukkan empati, perhatian, dan dukungan emosional kepada siswa dapat membangun kepercayaan dan rasa aman yang pada emosional kepada siswa dapat membangun sebagaimana dikemukakan oleh Carl Rogers. Kemudian ada gaya belajar dan minat. Siswa belajar lebih semangat jika gaya belajar mereka visual, auditory, kinestik. Minat pribadi memperkuat motivasi intrinsik. Selanjutnya ada kebutuhan psikologi. Teori self yang dikembangkan oleh Deitch dan Ryan menyoroti pentingnya penentuan 3 kebutuhan psikologi dasar agar motivasi intrinsik siswa berkembang secara optimal. Berikutnya ada strategi meningkatkan motivasi di kelas. Yang pertama ada umpan balik positif, di mana umpan balik yang jelas dan memperkuat self efficacy siswa, fokus pada usaha atau strategi bukan hasil akhir. Yang kedua ada tantangan yang sesuai. Tugas terlalu mudah akan membuat siswa bosan. Tugas terlalu sulit akan juga membuat siswa frustasi. Tugas yang pas meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga ada menumbuhkan motivasi intrinsik, kaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata, minor, dan relevansi pribadi siswa. Yang keempat itu memberi pilihan dalam tugas. Siswa diberi pilihan merasa memiliki kontrol, lebih motivasi. Yang kelima itu membangun hubungan sportif. Mungkin kesimpulan dari motivasi belajar ini adalah inti dari proses pembelajaran tanpa motivasi strategi, pembelajaran tidak akan efektif. Guru sebagai fasilitator harus memahami jenis motivasi teorinya, serta strategi penguatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.